Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang saya bagikan, saya percaya bukan judul biasa, tapi saya yakin ini yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita, di gereja kita, dalam hidup pribadi kita masing-masing. Ini rema yang daripada Tuhan. Are you ready? Apakah Anda siap? Judul khotbahnya dan yang saya percaya remanya yang Tuhan mau kerjakan. Restoration is coming. Terima ini dengan baik-baik dalam nama Yesus. Pemulihan datang. Pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara. Semua yang sempat rusak, semua yang sempat hancur, semua yang sempat diambil, dicuri oleh musuh, oleh iblis dari hidup saudara. Saat ini aku deklarasikan restoration is coming. Pemulihan datang, pemulihan dalam kesehatanmu datang, pemulihan dalam keuanganmu datang, pemulihan nama baikmu datang, pemulihan terjadi. Haleluya. Saya percaya sungguh-sungguh ini rema yang dari Tuhan. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita hal-hal terjadi sehingga mengakibatkan kita kehilangan. Sesuatu terlepas, impian itu terlepas dari kehidupan kita. Atau berkat yang sudah Tuhan kasih kemudian rusak, kemudian hilang, kemudian hancur. Dan semua kerusakan di dalam kehidupan kita itu bisa disebabkan berbagai macam hal. Yang pertama disebabkan oleh orang-orang yang mungkin gak suka sama saudara. Orang-orang yang iri, orang-orang yang jahat, yang bersekongkol, yang berencana jahat untuk menjegal saudara, untuk memfitnah saudara, untuk mensiasati di dalam hidup saudara. Intinya untuk membawa sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, sehingga kerusakan terjadi. Atau bisa saja kerusakan yang terjadi yang ada di dalam hidup saudara diakibatkan oleh peperangan rohani. Ada serangan-serangan panah berapi dari si jahat yang iblis sedang luncurkan untuk menghanguskan hidup saudara, untuk merusak, untuk mencuri sesuatu di dalam kehidupan saudara. Alkitab sendiri katakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat dan penghulu di udara. Karena itu kerusakan terjadi, karena itu chaos terjadi di dalam pernikahan. Karena itu chaos terjadi di dalam keluarga kita. Karena itu hal-hal yang kayak gak masuk akal tapi dampaknya kerasa banget. Dampaknya itu merusak banget. Itu Anda sedang rasakan dalam hidupmu. Bahkan sepanjang tahun ini pergumulan dan tantangan-tantangan yang rasanya kayak melampaui kekuatan saudara. Mungkin itu yang engkau rasakan. Atau bisa jadi kerusakan-kerusakan itu juga disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Kita salah langkah, kita salah ambil keputusan. Karena mungkin kekurangan kita, kelemahan di dalam karakter kita. Akibatnya keluarga kita kacau, pernikahan kacau. Akibatnya keuangan kita berantakan, pekerjaan jadi turun. Yang namanya kerusakan hidup bisa diakibatkan oleh berbagai macam hal. Tapi hari ini dengan tegas apapun kondisi yang Anda alami saat ini. Just get ready. Siap-siap. Desember ini. Bulan Natal ini. Saya deklarasikan untuk hidupmu. Inilah bulan pemulihan terjadi. Inilah bulan pemulihan dimulai di dalam kehidupan saudara. Amin. Anda sendiri harus mengerti bahwa Natal itu sendiri bukti bahwa Tuhan serius kalau mau memulihkan kita. Dia nggak cuma lip service, dia nggak cuma ngomong di mulut, dia nggak cuma retorika saja. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan mau memulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa, Yesus turun ke dunia jadi manusia. Dia berikan hidupnya buat saudara dan saya. Artinya kalau Tuhan ngomong dia mau memulihkan, He will do it. Surely He will do it for you, for you, for you. Untuk saudara, Tuhan akan pulihkan semua yang rusak di dalam kehidupan saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kenapa? Karena our God
is the God of restoration. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Dan yang saya doakan ketika pemulihan itu terjadi, akan ada orang-orang di tempat ini yang bulan ini juga engkau akan bersaksi. Sebelum tahun ini selesai. Tinggal berapa hari ini? Ya, tinggal berapa minggu tepatnya. Tapi saya berdoa sebelum tahun ini selesai, pemulihan terjadi, bukan pemulihan biasa, tapi sungguh-sungguh engkau akan melihat double favor itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Karena dia adalah the God of restoration. Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Beberapa hari yang lalu ada satu jemaat yang cerita sama saya, jemaat Jakarta. Ketika awal tahun mendengarkan rema yang disampaikan di gereja kita, bahwa 2025 ini adalah the year of double favor. Dia menangkap, dia mengamini itu. Tapi yang terjadi, dia cerita sama saya, malah justru rasanya sebaliknya. Bukannya double favor, tapi double problems. Ada gak yang ngalamin juga seperti itu? Ya. Dan a lot of things, bad things happen. Bahkan pabriknya kebanjiran sehingga mengakibatkan kerugian yang double-double. Tapi di dalam situasi seperti itu, dia percaya ada favor Tuhan yang sanggup untuk memulihkan. Ada favor Tuhan yang sanggup untuk mengangkat kembali. Ada favor Tuhan yang sanggup untuk memberkati. Dan dia tetap berdiri teguh di dalam iman. Dia percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan genapi setiap janjinya. Dia berjuang sepanjang tahun ini. Tapi kemarin dia cerita, bulan Oktober kemarin, Tuhan mengadakan kejutan. Dalam sejarah dia berbisnis, dalam sejarah dia berusaha. Justru di bulan Oktober kemarin terjadi mujizat yang memecahkan rekor. Dia ngalami orderan, banjir order secara luar biasa. Itu bulan Oktober, bulan Novembernya 3 kali lipat dari bulan Oktobernya yang sudah memecahkan rekor. Jadi apa yang tidak terbayangkan, tidak terpikirkan di akhir tahun ini Tuhan kerjakan. Dan doa saya hal yang sama bahkan lebih lagi terjadilah di dalam hidup saudara. Restoration coming. Pemulihan datang di dalam setiap aspek di dalam hidup saudara. Pemulihan di dalam mental health saudara. Pemulihan di dalam hati saudara. Pemulihan di dalam sukacita saudara. Terjadi. Dan ketika Tuhan memulihkan, saudara tahu, Tuhan kalau memulihkan bukan cuma pemulihan yang eksternal. Tapi pemulihan yang internal. Bahkan seringkali Tuhan itu suka memulai sesuatu, ngerjain dari dalam kita terlebih dahulu. From the inside out. Kalau dalamnya dipulihkan, luarnya dipulihkan. Benar apa tidak? Kalau hatinya dipulihkan, pernikahannya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Kalau mindsetnya dipulihkan, nanti bisnisnya dipulihkan, pekerjaannya dipulihkan. Setiap area dalam hidup kita akan dipulihkan ketika kita membuka diri dan Tuhan kerjakan pemulihan dari dalam. Karena kadang-kadang saudaraku yang jadi masalah seringkali problem yang kita alami dalam hidup kita itu dimulai di dalam diri kita sendiri. Karena itu hari ini siapkan diri saudara. Karena bukan hanya keuangan yang dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Tapi hati kita dipulihkan juga. Jiwa kita dipulihkan juga. Roh kita dipulihkan juga. Amin. Lukas 19 ayat 10 berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa itu yang hilang? Di sini tentunya Anda ngerti yang terhilang adalah jiwa. Jadi saya berdoa ya kita semua apalagi bulan Natal ini. Kemarin saya sampaikan sama saudara ini bulan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kalau saudara punya teman ulang tahun, punya keluarga ulang tahun, kira-kira Anda yang ngasih kado atau Anda yang minta kado? Ada yang tahun ini minta kado sama yang ulang tahun? Kebangetan kan ya?
Oke, tapi berapa banyak orang Kristen di bulan Desember ketika kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang artinya ulang tahunnya Tuhan Yesus, berapa banyak yang justru malah minta kado Natal. Tapi saya berdoa, saya tantang jemaat keluarga Allah yang ada di sini, Natal 2025 ini saudara bawa kado Natal buat Tuhan. Bawa kado jiwa buat Tuhan. Untuk anak-anaknya yang terhilang. Jiwa-jiwa yang terhilang. Orang-orang yang sudah terhilang gak pernah nongol lagi, gak pernah kelihatan lagi. Orang-orang yang sudah sempat mundur dari pelayanan. Orang-orang yang sudah sempat kehilangan imannya. Hari ini saya ingin tantang dan saya ingin ajak saudara untuk membuka hati saudara, menyediakan diri saudara dipakai oleh Tuhan di bulan Desember ini. Bawa jiwa buat Tuhan. Ada yang percaya katakan amin dan kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Sepanjang bulan Desember ini ya, ayo kita benar-benar bersama-sama bawa kado jiwa buat Tuhan. Tapi balik di dalam khotbah kita hari ini. Bukan cuma jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang berharga yang hilang dari hidup kita. Ayo kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ini kisah tentang Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Waktu saya renungkan kisah ini, rada geli juga saudaraku. Pohon itu kan yang nyiptain Tuhan. Tapi mereka mau sembunyi dari Tuhan di balik pohon-pohon itu. Ibaratnya teman kita mau sembunyi di depan CCTV yang kita pasang. Gimana Tuhan gak tahu coba? Ya, tapi ini yang manusia lakukan. Jadi Tuhan pasti tahu. Tapi lihat saudaraku, walaupun Tuhan tahu, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9 ditulis begini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Coba Anda perhatikan. Apa kata Tuhan? Di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara harus ngerti bahwa pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa, di mana engkau? Ini bukan pertanyaan tentang lokasi. Tapi ini adalah panggilan hati. Karena Tuhan tahu exactly di mana Adam dan Hawa berada, sembunyi Tuhan tahu. Tapi buat Tuhan, dia ngerasa hari itu ada yang beda dengan Adam dan Hawa. Biasanya kalau Tuhan datang, mereka yang paling pertama nyambut Tuhan. Mereka tuh paling senang, paling suka dekat sama Tuhan. Tapi hari itu kenapa mereka menjauh dari Tuhan? Kayak ada yang beda nih. Biasanya mereka paling ceria. Tapi Anda kalau punya teman yang biasanya ceria, terus kemudian hari itu kayak gak lihat senyumnya, Anda ngerasa berbeda gak? Kamu kok beda hari ini? Itu yang Tuhan rasakan dari Adam. Biasanya Adam ini punya keberanian yang luar biasa. Gak ada takutnya dia. Menghadapi singa, menghadapi semuanya. Dia punya keberanian yang luar biasa. Tapi hari itu tadi Anda baca di dalam ayat yang terakhir yang kita baca. Dicatat, Adam takut. Adam sembunyi. Jadi ada yang beda ini. Ada yang hilang dari Adam. Karena itu Tuhan tanya, Adam di manakah engkau? Ada sesuatu yang hilang dari Adam. Kadang-kadang hal-hal terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga mengakibatkan hal-hal yang berharga hilang dalam hidup kita. Mungkin itu juga yang tanpa sadar engkau alami. Adam juga saya yakin kayak gak sadar. Belum tentu sepenuhnya sadar akan perubahan yang terjadi. Mungkin Anda juga gak menyadari itu sepenuhnya. Tapi mungkin orang tua saudara memperhatikan. Biasanya anakku ini selalu happy bawaannya. Tapi sekarang kok gak pernah senyum. Sekarang kok bawaannya
sedih terus, susah terus. Ada nggak di antara saudara yang ngalami hal tertentu sepanjang tahun ini sehingga engkau jadi sedikit tersenyum? Bawaannya berat terus. Ada nggak di antara saudara yang mungkin tanpa engkau sadari, istri saudara memperhatikan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di mana suamiku yang biasanya perhatian, biasanya pengertian, tapi sekarang kok dingin. Sekarang kok kayaknya punya dunianya sendiri. Sekarang kok kayaknya menjauh dari keluarga. Coba saya ingin ajak saudara sementara firman Tuhan ini diberitakan, buka hati saudara lebar-lebar. Bisa jadi Roh Kudus sedang mengingatkan sesuatu. Karena hari ini adalah hari pemulihan. Kalau Anda tahu apa itu yang hilang dalam hidup saudara, saya percaya hari ini pemulihan terjadi. Amin. Amin. Bisa jadi yang hilang dari hidup saudara keberanian saudara. Dulu Anda orangnya nggak ada takutnya. Anda ngerjain apa-apa, Anda tabrak, Anda hajar. Tapi hal tertentu terjadi dan itu kayak mengubah mentalitas saudara. Kayak Elia menghadapi 450 nabi Baal. Dia hadapi rajanya, dia hadapi. Nggak ada takutnya orang ini. Tapi ketika dia capek, terus kemudian ada Isabel, itu ada ratu yang berani mengancam dia, gebrak meja sama dia. Entah gimana, tapi Elia bisa takut. Bukan berarti orangnya penakut, tetapi seolah-olah di momen itu keberanian ilahinya kayak hilang. Ada nggak di antara saudara yang sedang mengalami seperti seolah-olah sukacitamu hilang, damai sejahteramu hilang, imanmu lagi rontok? Tadinya engkau begitu percaya sama Tuhan. Tadinya cinta mula-mula saudara begitu menggebu-gebu sama Tuhan. Tapi hari-hari ini kayak hambar. Suam kayak gak gitu lagi. Kayak gregetnya ngikut Tuhan. Gregetnya ibadah. Gregetnya ngangkat tangan mencari Tuhan. Memuji menyembah Tuhan. Kayak gak ada lagi. Kayak hilang, kayak luntur. Makanya Tuhan tanya pada waktu itu, Adam, di manakah engkau? Jangan-jangan pertanyaan yang sama Tuhan juga tanya sama saudara. Di mana keberanianmu, di mana imanmu, di mana cinta mula-mula itu, di mana kedekatan hubungan, di mana kerinduanmu yang tadinya begitu mengejar aku dengan sungguh-sungguh, di mana itu? Saudaraku, hari ini saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia sedang bersiap untuk mengerjakan pemulihan itu di dalam kehidupan saudara. Tapi mari kita perhatikan. Kita lihat ya dalam kehidupan Musa di Keluaran 6 ayat yang ke-11. Ditulis begini. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan. Ini Musa yang di padang gurun Midian. Waktu dia pelarian. Setelah membunuh orang Mesir untuk membela orang Israel, dia lari dari Mesir di padang gurun 40 tahun di sana. Terus kemudian dia ketemu sama Tuhan dan Tuhan panggil dia untuk balik ke Mesir. Untuk menghadapi Firaun dan membebaskan umat Israel. Ini jawab Musa. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya. Coba Anda renungkan ini. Dan saya ingin ajak Anda untuk membayangkan dengan satu ayat ini. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-22. Lihat ini, Musa tadi ngomong, aku gak bisa, siapa yang mau dengerin aku? Orang Israel enggak. Mana mungkin Firaun mau. Aku nih gak petang ngomong, aku gak pinter ngomong nih. Tapi Anda lihat, Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia apa? Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi ternyata sebelum dia pelarian itu, sebelum tragedi itu terjadi, Musa ini orang yang berkuasa dalam
perkataannya dia kalau ngomong pintar. Dia kalau ngomong, Anda pernah ketemu gak ada orang-orang tertentu kalau ngomong tuh kayak punya wibawa yang beda. Kayak ada otoritas ilahi yang beda. Ngomongnya sama, orang lain gak didengerin. Tapi kalau dia yang ngomong, orang lain ngikutin. Musa tuh orangnya. Dia punya karismanya. Dia punya greget di dalam ngomongnya. Dia punya wibawa ilahinya. Dia punya posisinya. Dia punya nyalinya. Dia punya keberaniannya. Waktu berkata-kata. Tapi ketika tragedi itu terjadi. Di mana dia bunuh orang Mesir. Dan dia lari di padang gurun Midian. Dan hidupnya berubah. Tadinya dia pangeran. Sekarang dia pelarian. Seolah-olah semua nyalinya hilang. Seolah-olah tiba-tiba ketajamannya turun. Kemampuannya bicara. Tadinya fasih banget, confident banget kalau ngomongan. Tapi sekarang kayak, aku gak petah lidah, aku gak bisa ngomong apa-apa. Siapa yang mau dengerin aku? Orang Israel gak mau dengerin aku. Apalagi Firaun, mana mungkin? Mustahil, aku tidak bisa. Itu Musa tuh. Itu Musa. Bisa jadi gak ada di tempat ini Anda yang juga merasa kehilangan ketajaman saudara. Tadinya Anda hebat banget, mungkin di dalam bisnis, mungkin di dalam aspek tertentu, bidang tertentu. Anda mungkin di dalam marketing, Anda orang yang pintar ngomong. Anda tahu gimana ngelakuin sesuatu, gimana ngegolkan sesuatu. Anda punya ketajaman yang luar biasa. Tapi sesuatu terjadi sejak saat itu, kosong. Sejak saat itu kayak hilang aja. Kepintarannya hilang. Kreativitasnya hilang. Saya pernah waktu saya sekolah Alkitab di Amerika, saya pernah dengar salah satu dosen saya cerita, kepala sekolahnya cerita, ini orang yang pintar sekali. Sejak dari dia kuliah, pintarnya luar biasa. Tapi sempat diizinkan dalam hidupnya ada satu masa di mana seolah-olah kayak syarafnya itu ketarik atau gimana, sejak saat itu mikir aja nggak bisa. Seolah-olah semua kepandaiannya, semua ketajamannya hilang begitu saja. Ada nggak di tempat ini yang merasa tahun ini seperti seolah-olah confidence-nya hilang, kreativitasnya hilang, kehebatannya hilang, ketajamannya hilang, anointing-nya hilang, pengurapannya hilang. Dan itu persis yang dialami oleh Musa pada waktu itu. Yang sangat penting yang ada dalam hidupnya justru hilang. Tapi yang hebat gini, yang sudah hilang bisa dipulihkan. Apa yang sudah luntur dari Musa, Tuhan bisa kembalikan itu. Pada waktu itu, di momen ilahi, di kairosnya Tuhan. Tuhan datang, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api. Dalam bentuk api yang ada di dalam semak itu. Dan semak itu tidak terbakar. Dan Tuhan ngomong, akulah aku. Dan aku mengutus engkau kembali ke Mesir. Aku mengutus engkau kembali ke Firaun untuk membebaskan umatku. Di momen itu Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Musa. Dan ketika Tuhan pulihkan Musa, bukan cuma balik seperti Musa yang dulu, yang pintar ngomong secara jasmani, pintar ngomong secara manusia dengan hikmat Mesir, dengan hikmat manusia. Tapi sekarang Tuhan upgrade naik level. Perkataan Musa, perkataan yang berkuasa. Bukan cuma berkuasa biasa, tapi berkuasa dengan kuasa Allah. Dengan perkataan-perkataan firman yang dia sampaikan. Tulah demi tulah menghajar Mesir. Mujizat dan tanda ajaib terjadi secara luar biasa. Artinya gini, kalau Tuhan pulihkan, Tuhan tidak pulihkan sama seperti sebelumnya. Tuhan pulihkan berlipat kali ganda, lebih dari yang dipikirkan oleh manusia, lebih dari batasan-batasan kita sebagai manusia. Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda menganggap diri saudara saat ini di titik terendah dalam hidupmu. Hal-hal yang penting, hal-hal yang jadi ketajaman saudara, sesuatu itu hilang dari hidup saudara. Tapi saya nubuatkan, restoration is coming. Dan pemulihan yang akan datang ini bukan pemulihan yang biasa-biasa, tapi ini pemulihan beyond logic. Ini pemulihan yang melampaui akal manusia. Tuhan kerjakan. Ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita dan terima pemulihan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan mau mengerjakan pemulihan itu dalam hidup saudara. Anda mau ngalami pemulihan yang dari Tuhan? Anda percaya?
Mungkin yang hilang keberanian saudara. Tuhan gak hanya kembalikan keberanian biasa. Tapi keberanian ilahi itu Tuhan akan berikan di dalam hidup saudara. Mungkin blessing Anda hilang dan Anda di titik terendah yang Anda secara manusia berpikir gak mungkinlah bisa balik kayak dulu. Kejayaan masa lalu. Saya mau beritahu saudara, kemegahan yang kemudian, kejayaan yang kemudian akan lebih besar dari kejayaan yang awal dulu. Hari ini, tangkap rema dari Tuhan. Bulan ini, pemulihan dimulai. Siap ngalami pemulihan dari Tuhan? Gimana kita bisa ngalami pemulihan dari Tuhan? Gimana Musa bisa ngalami pemulihan dari Tuhan? Gimana saudara dan saya bisa ngalami pemulihan dari Tuhan? Pemulihan apapun itu. Mari kita baca Yeremia 18 ayatnya yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Jadi terjadi kerusakan nih. Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lihat saudaraku, perhatikan baik-baik. Bejana itu rusak, tetapi dia rusak selama masih di tangan sang penjunan. Yang rusak bisa dipulihkan kembali. Saudara dan saya adalah bejana-bejananya Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin saudaraku. Kalau saudara jatuh, jangan keluar dari tangan Tuhan. Kalau saudara gagal, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau saudara mengalami kehilangan yang sangat menyakitkan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Karena untuk kita bisa dipulihkan, yang paling utama, kita ada di tangan Tuhan. Karena tuh hari ini ayo kita mendekat sama Tuhan. Ayo kita datang sama Tuhan. Ayo kita kembali sama Tuhan. Yang jadi masalah adalah bukan kerusakannya, tetapi apakah kita ada di tangan Tuhan apa tidak? Intinya di situ. Saya mau ngomong sama saudara, kegagalan tidak akan menghancurkan saudara. Dosa, kebodohan, masalah dan macam-macam hal yang terjadi yang Anda alami saat ini. Sakit, penyakit tidak akan menghancurkan saudara. Selama Anda ada di tangan Tuhan, masih ada harapan pemulihan bisa terjadi. Karena itu jangan jauh dari Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Kadang-kadang ketika orang mengalami masalah kita lari. Musa lari enggak? Musa lari itu ke padang gurun. Adam dan Hawa sembunyi. Benar apa tidak? Yunus kabur. Lihat saudaraku. Selama tidak di tangan penjunan, bejana yang rusak, gak ada harapan. Tapi ketika kembali sama Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kembali hidup saudara. Oke, Anda yang jatuh, Tuhan akan angkat saudara. Anda yang terluka, Tuhan akan sembuhkan saudara. Anda yang hancur, Tuhan akan bawa pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Dan imani, bersama-sama dengan saya imani. Kalau Tuhan memulihkan, tidak sama. Tuhan memulihkan ke versi yang lebih baik. Musa tidak dipulihkan Musa versi lama. Tapi sekarang Musa yang baru. Musa yang diurapi. Musa yang berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Ketika Tuhan memulihkan saudara, Anda akan dipulihkan lebih baik, lebih kokoh, lebih sabar, lebih tahan uji, lebih efisien, lebih efektif, lebih bersinar terang bagi kemuliaan Tuhan. Dan inilah momen pemulihan saudara. Inilah kairos pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Baik itu pemulihan internal, pemulihan dalam hati kita, maupun pemulihan eksternal, pemulihan berbagai aspek hidup kita. Restoration is coming, pemulihan terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku pernah dengar gak tentang gulungan kitab kuno, Laut Mati yang ditemukan? Waktu ditemukan itu sudah dalam keadaan hancur, remuk, habis, dan tidak bisa dibaca. Tapi ketika dipulihkan oleh para ahli
Dan sudah jadi, Anda kalau ikut ke Holy Land Tour, Anda akan melihat di sana, itu dipulihkan. Ternyata itu jadi penemuan yang sangat besar. Berisi naskah Alkitab Perjanjian Lama. Ini luar biasa sekali saudaraku. Jadi yang sudah rusak, sudah hancur, sudah tidak terbaca, tapi bisa dipulihkan. Sama halnya saudara, bisa dipulihkan. Serusak, sehancur, segagal, sesakit, sehabis, seremuk apapun hidupmu, bisa dipulihkan. Suatu kali ada satu lukisan tua Yesus yang menggambarkan ketika dia mau disalibkan, dia dianiaya, dia dihajar. Terus kemudian dimahkotai duri. Tapi dia tetap tenang dan tegar menghadapi semuanya itu. Ada kekuatan Allah di dalam kehidupannya. Nah, lukisan itu sudah ratusan tahun, akibatnya warnanya sudah mulai luntur, sudah nggak bagus kondisinya. Terus kemudian ada nenek yang mencoba memperbaiki lukisan itu. Tapi karena kurang keahliannya, akibatnya ketika lukisan itu selesai dia perbaiki, mukanya Yesus kayak gambar kartun. Jadi cemoohan banyak orang. Ini kok kayak gini nih Yesus kartun ini. Ini kacau, ini berantakan. Itu jadi cemoohan, itu adalah restorasi yang gagal. Tapi yang tidak mereka sangka, di kota kecil di mana lukisan itu dipulihkan dan di mana lukisan itu dipamerkan jadi cemoohan dan cibiran orang. Sejak saat itu tiba-tiba banyak turis datang ke kota itu. Sehingga kota itu yang ekonominya sudah ambles, sudah habis. Gara-gara restorasi gagal itu, kota itu jadi booming kembali. Ekonominya gerak kembali dan kota itu diberkati kembali. Bahkan kadang-kadang yang kita anggap gagal, kita anggap kesalahan dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Sebelum tahun ini selesai, sebelum 2025 ini kita akhiri, Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja di balik kegagalan. Tuhan berikan kebaikan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap terima pemulihan? Mari bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita, katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, amin. Perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pemulihan, amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Restorasi dimulai dari Tuhan sendiri. Because He is the God of restoration.
Dia Tuhan yang mengerjakan pemulihan. Dan dia yang memulihkan lebih dari yang sebelumnya. Karena itu saya mau ajak saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara. Undang Yesus masuk dalam hidup saudara. Jadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jadikan Yesus sebagai the God of Restoration itu di dalam kehidupan saudara. Maka saya percaya dosa-dosa saudara akan diampuni. Dan jaminan anugerah keselamatan untuk pasti bisa masuk di dalam kerajaan surga Tuhan berikan dalam hidup saudara. Anda yang mau itu, ayo kita angkat dua tangan, ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hati, jadi Tuhan dan Juru jadi Selamat. Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, Mulai sekarang, hidupku milik Yesus. hidupku milik Yesus. Aku mau mengiring Yesus, Aku mau mengiring Yesus. melayani Yesus seumur hidupku. Aku percaya, Aku percaya. aku sudah diselamatkan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Amin. Yang kedua, Tuhan mau pulihkan keadaan saudara. Dan kalau Tuhan pulihkan, better than the original. Lebih baik daripada versi yang lama. Apa itu yang hilang dari hidup saudara? Mungkin yang hilang adalah kreativitas. Yang hilang adalah ketajaman. Mungkin ada yang merasa hilang dalam sukacitanya. Damai sejahteranya hilang dari hidup saudara. Mungkin ada yang hilang kesehatannya yang dicuri oleh musuh. Mungkin pekerjaan, bisnisnya, kliennya, proyeknya, tendernya hilang. Mungkin ada yang bahkan kehilangan visinya, arah hidupnya sudah kayak kabur. Mungkin imannya, keberaniannya yang hilang. Mungkin hari-hari ini kita malah menjauh dari Tuhan. Saya ajak saudara, kunci pemulihan bejana itu harus di tangan sang penjunan. Selama bejana itu di tangan penjunan, walaupun rusak, tapi bisa dipulihkan. Jadi bejana yang baru, yaitu bejana kemuliaan. Dan doa saya, pemulihan yang seperti itu terjadi dalam hidup saudara. Ada yang mau dipulihkan Tuhan? Angkat dua tangan saudara. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku butuh pemulihan yang daripadamu. Jamah aku kembali Tuhan. Jamah hatiku, jamah hidupku, jamah lidahku, jamah pikiranku, jamah keluargaku. Jamah aku Tuhan. Aku butuh tanganmu bekerja dalam hidupku. Sang penjunan, bentuk aku kembali, bangun aku kembali. Have your way in me. Nyatakan karyamu dalam hidupku. Jamah Tuhan, jamah setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini. Jangan lewatkan dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Apa yang hilang? Aku deklarasikan pemulihan terjadi. Apa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apa yang terluka, Tuhan yang obat, Tuhan yang obati. Apa yang rusak, Tuhan yang bangun kembali. Tuhan yang bawa pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Hari ini, hari pemulihan. Bulan ini, bulan pemulihan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Roh Kudus jamah. Biar kebangkitan terjadi. Restoration is coming. Amin. Mari katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanganmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin, amin. Anugerahmu besar berlimpah bagiku.
Mari bersama-sama yang terakhir, yang terbaik. Lambaikan dua tanganku, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, terima kasih.